Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Lydia Novianti, Nur Hayati, dan Jen Jainal Mutakin. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian selanjutnya ada tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama menurut Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Beliau adalah seorang pendidik dan psikolog berkebangsaan Amerika. Beliau mengemukakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Teori yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Yang kedua ada Bruce Huss Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990, di mana dia meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Gaya mengajar guru dilakukan secara searah dan dikontrol melalui pengulangan dan latihan. Manajemen kelas menurut Skinner berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi ingatan apapun pada perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif, di mana penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Selanjutnya yang ketiga ada Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Ia mempelopori munculnya proses conditioning responden atau conditioning klasik, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Implikasi belajar behavioristik. Implikasi belajar itu termasuk dalam perubahan tingkah laku pada seorang anak yang membutuhkan stimulasi untuk memperoleh rangsangan yang akan menemukan ide atau maksud yang dituju dengan baik. Misal contohnya, ketika anak malas, kemudian seorang guru membuat media yang membuat tertarik atau menarik pada anak. Maka dari itu, anak ada rangsangan atau stimulasi untuk bisa mengikuti belajar dengan baik atau ketertarikan sendiri. Baik, materi selanjutnya ada komponen teori belajar. Yang pertama, koneksionisme menurut Edward Lee Thorndike. Koneksionisme merupakan teori yang paling awal dari rumpunan behaviorisme. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain merupakan hubungan antara stimulus atau perangsang, merupakan respon atau jawaban, tanggapan, reaksi.
Dapat diistilahi, belajar adalah pembentukan stimulus dengan respon sebanyak-banyaknya. Siapa yang menguasai hubungan stimulus dengan respon sebanyak-banyaknya, yaitu orang yang sukses dalam belajar. Yang kedua ada classing conditioning oleh Ivan Pavlov. Teori pengkondisian klasik merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori sebelumnya. Belajar merupakan suatu upaya untuk pengkondisian pembentukan suatu perilaku atau respon terhadap sesuatu. Kebiasaan makan atau mandi pada jam tertentu, kebiasaan belajar, dan lain-lain dapat terbentuk karena pengkondisian. Yang ketiga ada teori belajar menurut Edwin Guthrie. Hukum belajar yang dihasilkan dari penyelidikannya adalah law of contiguity atau hukum hubungan. Hubungan stimulasi-stimulasi yang disertai dengan gerakan pada waktu timbul kembali akan cenderung diikuti gerakan yang sama. Belajar terjadi karena gerakan akhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan pada saat yang sama tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Hubungan antara stimulus dengan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulasi agar hubungan antara stimulus dengan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Komponen teori belajar yang keempat yaitu teori belajar menurut Clark Hull. Clark Hull adalah seorang behaviorist yang amat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulasi dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin berwujud macam-macam. Yang kelima adalah operant conditioning menurut B.F. Skinner. Teori ini dilandasi dengan adanya penguatan. Bedanya, teori pengkondisian klasik dari Pavlov, kalau pada teori Pavlov yang diberi kondisi adalah stimulasinya, maka pada teori operant conditioning yang diberi kondisinya adalah responnya. Sebagai seorang behaviorist, kemunculan Skinner merupakan yang paling akhir, tetapi karena konsep Skinner lebih unggul daripada tokoh sebelumnya, dialah yang dianggap sebagai pengembangan teori behaviorisme. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana dan lebih komprehensif. Dan yang keenam yaitu teori belajar sosial atau social learning menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial disebut juga teori pembelajaran observasional. Bandura memandang bahwa perilaku individu tidak sama-sama refleks otomatis terhadap stimulus, melainkan juga akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Dalam hal ini, belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Bandura menyatakan manusia adalah organisme yang mempunyai kemampuan berpikir. Ia dapat mengarahkan diri, dapat menghayati keadaan orang lain, dapat menggunakan simbol-simbol, dan dapat mengatur dirinya sendiri melalui pembelajaran observasional yang disebut modeling atau menirukan perilaku manusia model. Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial. Proses modeling terjadi dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada atensi atau perhatian, yang kedua ada retensi atau ingatan, yang ketiga ada produksi, dan yang terakhir ada motivasi. Contoh penerapan teori behavioristik. 1. Membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas. 2. Membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberi salam. 3. Membiasakan mencuci tangan sebelum sudah makan, baik pada waktu istirahat atau waktu lainnya. Yang keempat, yang terakhir,
membiasakan berdoa sebelum belajar, dan ini dilatih bukan hanya pada saat di kelas, tetapi di mana saja. Setiap melakukan sesuatu diawali dengan doa. Terima kasih.